Di tengah IHSG yang bullish ini, Mas Adit, masih ada nggak sih salah satu sektor yang masih valuasinya ini cukup menarik untuk kita perhatikan? Kebetulan bahan saya hari ini juga ada sektor konsumer nih Mbak Asri ya. Oke, Jadi consumers. ada dua nih sebenarnya saudara nih, INDF sama ICBP. Ini kalau dilihat harga sahamnya mungkin hari ini loh kok lagi turun gini, kenapa dikasih lihat? Nah, 10 tahun terakhir itu masih tetap dalam posisi naik dari sisi revenue. Demikian juga laba bersih setahun terakhir juga mengalami kenaikan, walaupun dari sisi laba operasional ada koreksi karena memang ada kenaikan bahan baku. Nah, kalau untuk kenaikan laba bersihnya ini ditopang oleh adanya penurunan beban keuangan dari dua emiten ini ya. Ya karena kalau ICBP itu dikonsol ke Indofood jadi pasti terpengaruh juga. Dan kalau kita lihat dari kinerjanya ini second quarter kemarin ya, untuk INDF sendiri revenue naik dari 57,3 T di Q2 tahun lalu ke level 59,8 triliun di kuartal 2 2025 atau semester pertama ya. Dan laba bersihnya juga naik dari 3,85 triliun menjadi 5,8 triliun rupiah. Untuk gross profit sendiri agak stagnan, jadi ada pendapatan lain atau pengurangan beban dari beban keuangannya. Dan yang menarik adalah kita lihat untuk PE ratio itu atraktif ya, terakhir di angka 5,9 kali. Kalau kita lihat memang di tahun 2022 sempat di angka 10 kali, terus turun ke 5,8, naik 6,9, jadi untuk PE sekarang ini masih lebih atraktif dan di bawah average 4 tahun terakhir. Demikian juga untuk PBV di angka 1 kali, ini sedikit di bawah rata-rata 4 tahun terakhir yang biasanya di atas 1,1 kali. Dan sebelah kanan kita lihat juga memang belum ada kelihatan net foreign inflow di sini ya, karena harganya masih terus terkoreksi. Jadi bisa dilihat dulu sampai kira-kira mulai ada inflow di sini dan sudah ada mulai pembalikan arah dari sisi harga sahamnya. Mungkin nanti sama Mbak Asri teknikalnya bisa dibantu untuk INDF kapan kira-kira bisa kita mulai lirik untuk saham INDF. Tapi secara valuasi ini sudah cukup menarik. Lalu ada saudaranya juga ICBP mengalami hal yang sama ya, ini malah lebih dahsyat foreign outflow-nya, bahkan data dari bulan 5 kemarin itu konsisten mengalami outflow sehingga harga sahamnya terus turun dari level 11 ribuan hingga sampai ke 9.600-an sekarang ya, 9.500. Jadi dengan PBV 2,4 kali ini masih juga di bawah harga historisnya.